Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabda-Mu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Enam hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari ada banyak saudara dan saudari di sekitar kita yang berkekurangan. Banyak dari mereka yang mungkin dalam satu hari tidak mendapatkan makanan, atau sebaliknya hanya sekali makan. Kehadiran mereka di sekitar kita mengundang kita untuk turut ambil bagian dalam kekurangan mereka, dengan memberikan apa yang sepantasnya mereka dapatkan. Dalam hidup berkeluarga, kerap kita juga mengalami kekurangan akan kebutuhan hidup dan sebagainya. Kekurangan yang kita alami mengantar kita untuk merenungkan bahwa kita adalah manusia terbatas yang senantiasa membutuhkan pertolongan dari sesama kita. Bacaan pada Injil hari ini yang diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1-11 mengisahkan kepada kita
perihal Yesus yang diurapi oleh Maria, saudari Marta, dan Lazarus di Betania. Tindakan pengurapan yang diteladankan oleh Maria menunjukkan rasa syukurnya kepada Yesus atas kasih-Nya yang berlimpah dalam keluarga mereka. Maria menunjukkan bahwa dalam kekurangan dan keterbatasan hidupnya, Allah hadir menunjukkan sukacita hidup yang berlimpah dalam keluarganya. Kehadiran Yesus di tengah-tengah keluarganya menunjukkan bahwa Allah senantiasa hadir bersama mereka dalam segala kekurangan dan keterbatasan. Allah menunjukkan belas kasih-Nya dengan menyelamatkan kita dari segala kekurangan dan keterbatasan kita. Dan sebagai balasannya, kita dituntut untuk membuka hati dan memperhatikan sesama kita yang miskin dan menderita. Dalam diri mereka Allah hadir dan menunjukkan kedekatan yang mendalam dengan mereka. Memperhatikan orang-orang miskin dan terbatas berarti kita membuka diri untuk memberikan cinta yang besar dari segala yang kita miliki. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu atas daya rahmat kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon semoga Engkau senantiasa menuntun kami agar bermurah hati dan berbelas kasih kepada sesama yang berkekurangan. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.